Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Bagas Dwi Saputra, Fadlan Ramadhani, dan yang terakhir ada Lailatul Jannah. Di sini kami akan membawakan sebuah tema tentang isu-isu pendidikan dalam konteks pluralitas masyarakat. Dia sendiri dikenal sebagai masyarakat yang majemuk sebab memiliki suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama yang beragam. Oleh karenanya, pluralisme dan multikulturalisme dapat memberikan implikasi bahwa setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama. Realitas yang tidak dapat dipungkiri adalah keragaman yang lahir dari suku, budaya, bahasa, dan agama yang terus dipaksakan dalam pemahaman yang tidak sejalan. Golongan minoritas dan mayoritas, strata ekonomi dan sosial yang berbeda, kemudian sebagai masalah dan mengandung potensi politik. Oleh karena itu, agar pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia berjalan dengan baik, maka masyarakat Indonesia harus mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme baik dalam suku, agama, bahasa, dan agama. Apabila pluralisme dan multikulturalisme dapat diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka negara Indonesia akan menjadi masyarakat madani dan lahir sebagai baldatun thayyibatun warabun. Poin yang akan kita bahas yang pertama, pluralisme dan multikulturalisme sebagai paradigma kebangsaan. Kemudian kedua, dampak pluralisme dan multikulturalisme pada aspek sosial politik. Dan yang terakhir atau ketiga, meneguhkan pluralisme dan multikulturalisme menuju masyarakat madani. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pluralisme dan multikulturalisme sebagai paradigma kebangsaan. Pluralisme sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni pluralism. Apabila merujuk dari Wikipedia bahasa Indonesia, artinya adalah suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat, toleran satu sama lain, serta berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi. Selanjutnya saya Fadlan Ramadhani akan menjelaskan atau membacakan tentang dampak pluralisme dan multikulturalisme pada aspek sosial politik. Kami menuliskan ada empat dampak. Yang pertama adalah postkolonialisme, yang kedua globalisme, yang ketiga adalah feminisme dan postfeminisme, dan yang keempat adalah poststrukturalisme. Pada slide yang pertama yaitu postkolonialisme. Pemikiran postkolonialisme melihat kembali hubungan antara ex-penjajah atau mantan penjajah dengan daerah jajahannya yang telah meninggalkan banyak ternis atau noda yang biasanya merendahkan kaum terjajah atau kaum pribumi. Pandangan-pandangan postkolonialisme antara lain ingin mengungkit kembali nilai-nilai indigenous di dalam budaya sendiri dan berupaya untuk melahirkan kembali kebanggaan terhadap budaya asing. Jadi simpelnya pada postkolonialisme ini adalah di mana kebudayaan pribumi yang sudah merdeka kemudian diisi kembali oleh budaya-budaya atau kultur dari kolonialisme atau mantan penjajahan seperti itu. Kemudian slide yang berikutnya adalah tentang globalisasi. Globalisasi ternyata telah melahirkan budaya telerun yang memiskinkan potensi-potensi budaya asli. Untuk itu timbul suatu upaya untuk menentang globalisasi dengan melihat kembali peranan budaya-budaya yang berjenis-jenis di dalam masyarakat. Revitalisasi atau upaya pengaktifan kembali budaya INER merupakan upaya menentang globalisasi yang mengarah kepada monokultural budaya dunia. Kemudian slide yang selanjutnya adalah feminisme dan postfeminisme.
Gerakan feminisme yang semula berupaya untuk mencari kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki, kini meningkat ke arah kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan bukan hanya menuntut penghargaan yang sama dengan fungsi yang sama dengan laki-laki, tetapi meningkat daripada itu juga sebagai mitra yang sejajar dalam melaksanakan semua tugas dan pekerjaan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah poststrukturalisme. Pandangan ini mengemukakan mengenai perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi masyarakat yang telah mempunyai struktur-struktur yang telah mapan, yang biasanya hanya untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada. Selanjutnya, menerangkan tentang poin C, meneguhkan pluralisme dan multikulturalisme menuju masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat terbaik yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya, yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama dengan mewujudkan dan memperlakukan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, jaminan, kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa masyarakat madani adalah masyarakat mandiri yang bertanggung jawab, masyarakat yang berkembang dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dan hidup dalam demokrasi dengan berbagai perbedaan kelompok etnis, ras, suku budaya, dan agama sebagai wujud masyarakat multikultur. Tema masyarakat madani yang dimaksudkan sebagai bentuk terjemahan dari konsep civil society tersebut merupakan sebuah identitas masyarakat yang memiliki ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, sehingga memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan kekuatan yang mendominasinya dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Dari pandangan di atas, secara umum dapat dipahami bahwa karakteristik masyarakat madani adalah masyarakat kota yang berperadaban, yang dapat menciptakan peradaban dan memiliki pola kehidupan yang benar, yaitu pola kehidupan masyarakat yang menetap dan bukan masyarakat yang modern. Selain itu, juga masyarakat yang terbuka, pluralistik, menjamin kebebasan beragama, jujur, adil, mandiri, harmonis, menjamin kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani hendaknya diwujudkan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, bersyarikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. Keempat, masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya malu apabila melanggar hukum. Yang kelima, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri. Yang keenam, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dan semangat kemanusiaan universal atau pluralistik.